most listeners. This is most inspiring. Most inspiring. This is most inspiring. Most Radio. Assalamualaikum, apa kabar most listeners? Ruli Johan, Most Radio 105,8 FM, paling banyak memainkan musik hits. Hari ini senang sekali saya bisa kembali bertemu dengan Anda di Most Inspiring, sebuah program yang luar biasa yang dibuat oleh Most Radio. Karena ini kita juga menampilkan orang-orang yang luar biasa. Kita sudah pernah kedatangan Dr. Tirta berbicara tentang corona. Kita sudah berbicara dengan Rido Hafidz, gitarisnya Slank, bicara tentang penyintas. Dan kali ini kita berbicara dengan seseorang yang sangat punya tanggung jawab besar untuk perkeretaapian di Indonesia. Tepat sekali kita bisa ngobrol dengan Pak Didik Hartantio sebagai Dirut PT Kereta Api Indonesia. Karena momennya pas banget, most listeners. Kita sedang jelang Lebaran, dan kereta api ini juga harus, jangan lupa, masih melawan pandemi. Tapi Ruli Johan hanya mengantar saja. Hostnya seperti biasa belum berubah. Ada Ralph Tabobolon, a.k.a. Pak RT. Yuk, kita panggil. Most listeners, this is most inspiring. Most inspiring. This is most inspiring. Most Radio. Halo Mas Bro. Apa kabar? Ini kalau kayak gitu, mestinya bilang teng 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 teng. Oh, ada intronya ya. Kereta dengan gerbong dengan berat 90 kg datang dari jalur utara. Gitu. Masuk dari sebelah kiri ya. Masuk dari sebelah kiri. Nah, Pak RT, sapa dulu dong, most listeners. Hai Most Listeners, ketemu lagi di Most Inspiring. Tadi Bro RJ, Ruli Johan udah sempat mention tadi ya, kita bakal ngomongin soal perkereta apian di zaman pandemi. Ya, apa sih yang dilakukan sama PT Kereta Api, KAI, dan juga nanti nih untuk persiapan mudik atau Ya, yang mudik betul. nggak boleh, tapi gimana nih kereta untuk pada bulan Ramadan dan juga Lebaran gitu Ya. kan. Ya, jadinya paling enak tanya langsung aja ya. Tanya langsung ya, karena memang challenge-nya banyak banget ya, termasuk ganti logo. Tolong tanya nanti ke Pak Didi ya, kenapa sih mesti ganti logo? Itu pertanyaan besar, itu menarik banget. Pak RT. Apa motivasi, apa alasannya? Gitu. Pertanyaan kedua, tolong titip nanti ke Pak Didi. Ya. Kita bikin podcast kereta api gimana? Seru kayaknya ya. Oke. Nah, nanti tolong tanya ya. Oke, Pak RT silakan, most listeners. Sekarang langsung ya, dipegang sama Pak RT. Thank you, Pak RT. Thank you, Bro Ruli Johan. Langsung saja, Pak RT akan panggilkan Dirut PT Kereta Api Indonesia, Dirut PT KAI, Mas Didi Hartantio. Most listeners, this is most inspiring. Most inspiring. This is most inspiring. Most Radio. Mas Didi, selamat bergabung. Terima kasih Pak RT. Apa kabar most listeners semuanya? Mantap, luar biasa. Sehat Mas Didi? Alhamdulillah harus sehat. Ini Mas Didi Hartantio diangkat menjadi Direktur Utama KAI kurang lebih ya 1 tahun yang lalu, bulan Mei 2020, dan pengangkatan secara resmi di term yang sekarang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN tertanggal 25 Januari tahun ini, 2021. Masih ingat Mas Didi apa sih pesan yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, memberikan amanah untuk Mas Didi? Selamat pagi Pak RT dan para most listeners sekalian. Pada saat dipanggil Pak Menteri Erick ya, beberapa pesan yang disampaikan kepada beliau bahwa kereta api harus terus menjaga kualitas servis ya. Beliau mengkritik ya, stasiun-stasiun kamu itu kok belum bersih kan? Rupanya belum bersih itu dalam artian yang menyeluruh. Kalau toilet-toiletnya saya yakinkan sudah bersih ya, namun demikian penataan stasiun ya. Kita tahu Pak Erick itulah orang yang betul-betul bisnis sense-nya tinggi. Sehingga sekarang itu yang kita bersihkan itu adalah bagaimana kita menata layout stasiun, kemudian bagaimana kita menata branding ya, sehingga itu akan lebih terjaga. Satu pesan lagi yang beliau sampaikan adalah komunikasi ya. Kami dituntut untuk mengkomunikasikan semua apa yang kami lakukan. Karena beliau bilang, apapun yang kamu lakukan, kalau tidak kamu komunikasikan pada publik, publik tidak tahu. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita komunikasikan. Dan itu sejak saya menjadi dirut, ya,
komunikasi kami bangun di mana setiap hari selalu ada satu berita positif minimal, ya. Paling tidak pagi kita keluarkan, sore kita keluarkan, ya, dalam rangka untuk membangun image branding yang positif pada masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh Kereta Api Indonesia. Nah, kalau bicara profil dari Mas Didi yang dipercaya oleh Pak Menteri BUMN untuk menjadi dirut di PT KAI, kalau lihat profil latar belakangnya mungkin nggak banyak publik yang tahu atau sudah tahu tapi lupa, perlu diingatkan lagi bahwa Pak Mas Didi ini mirip-mirip sama Menteri Kesehatan yang sekarang, ya, background-nya seorang bankir dan akhirnya belok, ya, kalau sekarang kereta istilahnya ya pindah jalur gitu ya. Jadi tanda kutip masinis kereta, masinis gerbong PT KAI yang gerbongnya sangat panjang di belakangnya. Boleh sharing sama kita Pak, gimana Mas Didi sebagai seorang yang punya latar belakang bekerja di Bank Mandiri dan sekarang menjadi dirut di KAI sekarang? Baik Pak RT ya, para musliminers sekalian, ya, saya memang dibesarkan dan besar di perbankan, ya kami sebut aja PT Bank Mandiri Persero, ya, sejak tahun 88. Ya. Jadi sampai dengan tahun 2016 Januari pada saat kami ditugaskan oleh Kementerian BUMN menjadi Direktur Keuangan, itu sudah sekitar 28 tahun berkiprah di perbankan. Dan waktu saya berkiprah di perbankan, itu ya alhamdulillah diberikan suatu experience yang luar biasa yang hampir mencakup semua aspek perbankan. Ya. Memang saya lama sekali di corporate banking, ya mungkin dari 28 tahun itu, 10 tahun sendiri itu ada di corporate banking. Ya. Dan mungkin ada beberapa yang tahun di international banking, kemudian di risk management, dan terakhir kami mengelola aset PT Bank Mandiri. Nah, apa yang menarik ya dari itu ya Pak RT, bahwa pembelajaran yang dilakukan di industri perbankan, di mana itu merupakan industri yang highly regulated, highly compliance, ya, itu sangat membentuk mindset, ya, sehingga di dalam kita mengeksekusi strategi-strategi ke depan itu selalu ada pertimbangan risk management yang ada di otak kami, ya otak saya. Kemudian ada pertimbangan bisnis dan bagaimana membangun komunikasi, suatu relationship. Ya. Jadi waktu saya bertugas di corporate banking, kemudian di commercial banking, itu utamanya adalah membangun relationship. Ya. Sehingga pada saat saya berdinas di Bank Mandiri, pembekalannya itu cukup lengkap ya, karena kami diberikan basic fundamental behavior management. Ya. Sehingga nih Pak RT ya, kalau misalnya saya bertemu dengan orang seperti Pak RT, bertemu dengan orang yang lain, itu pendekatannya masing-masing berbeda. Ya. Nah, di dalam menangani klien, corporate perbankan ya, perbankan korporasi, itu kan perbankan di Bank Mandiri itu menghandle korporasi yang besar dan sangat besar, ya, baik yang BUMN maupun non BUMN. Grup-grup usaha yang terbesar di Indonesia itu hampir semuanya menjadi customer daripada Bank Mandiri. Nah, dari pengalaman itulah kami ditugaskan di PT Kereta Api Indonesia, ya, dan salah satu yang kami lakukan adalah penajaman strategi ke depan, ya, bagaimana kita membangun visi kereta api bukan hanya menjadi operator, tapi menjadi solusi ekosistem transportasi yang pertama. Kemudian yang kedua, dulu sampai dengan tahun 2015-16, ekspos kereta api terhadap dunia keuangan itu mungkin tidak terlalu fokus seperti sekarang. Ya. Nah, sejak saya menjabat sebagai Direktur Keuangan di tahun 2016, banyak hal yang saya lakukan, penajaman di keuangan, kemudian disiplin cost leadership, kemudian membangun risk management disiplin, ya, sehingga tata kelola keuangan kami itu merupakan sesuatu yang selalu meningkat, ya, dan bahkan kami di tahun 2015 itu dinobatkan menjadi CFO terbaik di BUMN, ya, oleh suatu surat kabar ataupun majalah, penerbitan majalah yang terkemuka di Indonesia. Dan itu menjadi satu motivasi lagi bagi kami untuk lebih membangun bagaimana
disiplin keuangan ini bisa terjaga. Dan di tahun 2016 itu PT Kereta Api Indonesia mendapatkan rating AAA dari Pevindo ya. Ini merupakan suatu rating tertinggi bagi suatu korporasi dan itu sangat membanggakan bagi kami. Sehingga di tahun 2017 kita bisa menerbitkan obligasi yang pertama nilainya 2 triliun dan di 2019 kami menerbitkan obligasi yang kedua. Sehingga itu akan melengkapi bagaimana kita membangun struktur keuangan kereta api yang lebih baik, lebih sehat, permodalan yang kuat. Nah, untuk itulah maka pada saat kita mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengemban proyek-proyek yang cukup besar, maka insya Allah kereta api bisa menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau bicara PT Kereta Api Indonesia Persero, kalau catatan saya, Mas Didi, KAI berhasil masuk sebagai 100 merek paling bernilai Indonesia atau Indonesia's Top 100 Most Valuable Brands 2020 yang dirilis oleh Brand Finance dan majalah SWA, dan tahun ini pertama kalinya KAI masuk dalam daftar tersebut dan berhasil menempati posisi 22 dengan brand valuation atau nilai merek sebesar $342 juta atau kurs sekarang 4,9 triliun rupiah. Selainnya sudah diutarakan Mas Didi tadi bicara komunikasi dengan semua jajaran di KAI, apalagi yang menjadi yang bisa dibagikan kepada kita untuk bisa mencapai prestasi seperti yang tadi itu. Pak RT ya, Kereta Api Indonesia merupakan suatu moda transportasi massal ya, yang utama di ekosistem transportasi di Indonesia. Di tahun 2019, Kereta Api Indonesia mengangkut 429 juta penumpang ya, satu tahun. Ya. Kemudian kami juga mengangkut 47,5 juta ton barang logistik. Ya. Nah, dengan basic seperti itu, maka bagaimana kami ingin terus mengabdikan kepada negara ini dalam rangka menjadi lokomotif pembangunan dan lokomotif ekonomi. Ya. Intinya gini, suatu pertumbuhan ekonomi itu dibangun dengan akses transportasi. Ya. Dan ini kami sudah buktikan bahwa pada saat kereta api membangun suatu akses transportasi ke suatu daerah, maka pertumbuhan di daerah itu akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu contoh pada saat kita mengoperasikan KRL ya ke arah Maja dan Rangkas ya, itu pada awal beroperasinya itu hanya mengangkut 5.000 orang satu hari ya. Sekarang itu sudah di atas 30.000 ya. Bayangkan dalam kurun waktu 2-3 tahun peningkatannya itu multiple ya. Dan kalau kita lihat juga dunia properti di daerah Maja, di daerah Rangkas ini juga berkembang dengan cukup signifikan. Satu contoh lagi, kita tahun ini mengoperasikan kereta rel listrik di luar Jabodetabek, yaitu lintas Jogja dan Solo. Ya, Jogja dan Solo. Itu kita lakukan operasi tanggal 10 Februari, ya, soft launching, kemudian diresmikan oleh Pak Presiden itu pada tanggal 1 Maret. Ya. Ini juga demikian, pada saat dioperasikan awal, itu penumpangnya hanya sekitar 3.500-an. Sekarang ini kita sudah mencapai rekor sekitar 9.800 dalam satu hari. Ya. Jadi dalam ukur 1 bulan ini peningkatannya itu terus terjadi. Ya. Sehingga kita melakukan adaptasi, trainset yang semula hanya 4 gerbong atau 4 kereta, sekarang kita perpanjang jadi 8 gerbong atau 8 kereta dengan kapasitas yang double. Ya. Perjalanannya pun juga demikian, yang semula hanya 20 perjalanan, 10 dari Jogja ke Solo, 10 dari Solo ke Jogja. Sekarang kita tambah sampai ke 24 sampai 26 perjalanan, terutama pada saat weekend. Nah ini Pak RT ya, dari Jogja ke Solo ini ada 11 stasiun. Ya. Ada 4 stasiun yang belum pernah kereta itu berhenti, walaupun sudah ada stasiunnya, yang misalnya Belanggu, ya, Gawok, Ceper, Prambanan, ya. Ini sekarang masyarakat kita itu tumbuh di situ. Nah inilah yang bakti kereta api kepada masyarakat dengan membuka akses bertransportasi massal, maka itu akan menimbulkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.
Itu Pak RT. Baik. Dan kalau bicara soal kesuksesan, tentunya di balik kesuksesan pasti ada yang namanya tantangan dan bagaimana mengatasi tantangan itu. Saya juga nanya nanti tantangannya sekarang tentunya pada saat pandemi, bagaimana dalam setahun terakhir PT KAI berjuang untuk bisa tetap melakukan atau mencapai target-targetnya di saat pandemi seperti sekarang ini dan rencana ke depannya seperti apa. Kita akan lanjutkan obrolan dengan Pak Dirut KAI, Pak Didi Hartantio, tetap di Most Inspiring. Most listeners, this is Most Inspiring. Most Inspiring. This is Most Inspiring. Most Radio. Ya, masih di Most Inspiring di Most Radio 105,8 FM dan lanjut lagi ngobrol dengan Dirut PT KAI Persero, Mas Didi Hartantio. Mas Didi, kalau bicara mengenai PT Kereta Api Indonesia tadi dengan berbagai macam success story-nya, tadi juga di tengah pada saat kita break tadi Mas Didi sempat tunjukin ada majalah tuh. Boleh di-share kepada audience, kepada yang nonton sekarang ini. Ini majalah SWA ya. Dan apa sih yang diangkat di situ? Brand's Journey. PT KAI di mana tuh di situ, Mas Didi? Ini di nomor di antara 11 kita ada dalam posisi 6 atau 7. Oke. Dan itu mengangkat selain PT KAI ada siapa lagi di situ? Di sini ada Bank OCBC, ada Bintang 7, Bio Farma, Campina Ice Cream, kemudian Danone, ya. Kemudian Kereta Api Indonesia, Temposcan itu dengan brand My Baby, kemudian Panasonic Global, Sasa Inti, Sharp, dan Telkomsel. Luar biasa. Ya. Tapi ini juga satu catatan prestasi tersendiri untuk satu instansi di Republik ini yang rekam jejaknya atau ceritanya sudah puluhan atau bahkan ratusan tahun, gitu Mas Didi, bisa dibilang gitu ya. Karena kalau kita bicara perjalanan kereta api Indonesia, kalau saya dulu tumbuh kembang di zaman atau di era, saya kebetulan waktu kecil dulu sempat tinggal di rumah yang berbatasan atau cuma dibatasin tembok, di balik tembok itu rel kereta. Jadi sudah akrab dengan suara kereta dari kecil dulu, tapi waktu itu namanya masih PJKA. Ya, perusahaan jawatan kereta api, ketahuan usianya. Tapi kalau saya yang udah melewati berbagai era begitu ya, sejumlah era di perkeretaapian Indonesia, kelihatan ada satu pergeseran antara dulu dengan sekarang, bahwa dulu itu image-nya berbeda dengan sekarang. Image-nya kayak kalau dulu kalau bicara PJKA masih banyak kekurangan di sana sini. Kayaknya kalau naik kereta faktor keamanan dan kenyamanan masih menjadi pertanyaan waktu itu ya. Tapi apa sih yang dilakukan akhirnya, atau mungkin pas era Pak Jonan dulu ya, jadi ada perubahan yang ada shifting ya, sehingga akhirnya seperti yang kita nikmati sekarang ini ada image juga yang berbeda yang ditawarkan kepada penumpang dan juga calon penumpangnya. Apakah itu juga yang Mas Didi rasakan, yang tadinya di luar di dunia banking, perbankan, terus akhirnya masuk ke KAI sekarang ini? Ya, jadi Pak RT dan Most FM listeners kalian, ya, bahwa Kereta Api Indonesia keberadaan di negeri ini itu sudah mulai tahun 1864 ya. Jadi udah lebih daripada 160 tahun keberadaan di Indonesia ini. Ya. Dan perjalanan itu terus dimaknai dengan PT Kereta Api yang ada sekarang. Memang di dalam satu tahapan transformasi, keberadaan Pak Jonan itu merupakan salah satu tokoh kereta api yang melakukan transformasi di tahun 2019. Nah, mengapa kereta api ada sampai sekarang? Ya, memang kereta api sekarang akan terus beradaptasi, ya, terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perkembangan generasi. Ya. Dari survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga, 61% daripada konsumen kereta api itu adalah kelas milenial. Ya. Intinya adalah bahwa di dalam perjalanan kereta api dari masa ke masa ini yang menjadi suatu legenda hidup ya, living legend yang ada di bumi pertiwi ini, kereta api akan terus melakukan adaptasi.
dan akan terus melakukan transformasi, ya rekan-rekan semua. Di masa saya sekarang ini, kami akan terus melakukan transformasi. Yang terakhir kita akan melakukan transformasi digital, ya, di mana dalam transformasi digital ini akan lebih mendekatkan kita menuju visi kita menjadi solusi ekosistem transportasi yang Indonesia. Kenapa kita ingin membangun solusi ekosistem transportasi? Kereta api sebagai salah satu moda itu harus membangun integrasi dengan moda-moda transportasi yang lain. Harus membangun konektivitas dengan moda-moda transportasi yang lain. Karena kalau kereta api sendirian itu tidak akan relevan dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Ya. Pak RT ya, karena sekarang kaum milenial itu kan maunya gampang dengan gadget, ya, sehingga aplikasi kereta api ini ya sekarang yang masuk dalam 10 besar aplikasi yang diinstal ya. Kalau nanti Pak RT bisa cek ya. Itu kenapa? Karena kita membangun ekosistem ini. Jadi kalau misalnya Pak RT ini ya naik kereta api pakai KAI Akses ya, itu kemudahan kita sediakan ya, di mana kita bisa menggunakan HP untuk memesan tiket kereta api sekaligus melakukan pembayaran. Kemudian pada saat Pak RT nanti ke stasiun ya, itu dengan protokol kesehatan yang baik tentunya ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak, maka dengan HP itu akan mengenerate QR code. Ya. Nah, dengan QR code itu sangat spesifik identifikasi dari seorang penumpang itu. Nah, pada saat boarding itu tinggal nge-tap QR code itu, jadi tidak menyentuh apapun. Ya. Dan sekarang ini penjualan tiket melalui online itu sudah 80% lebih. Ya. Dan bahkan kami nanti merencanakan kita sekarang akan menutup loket-loket yang ada di stasiun-stasiun, ya, sehingga nanti semua transaksi itu melalui online. Nah, tadi kami lanjutkan, nah, begitu boarding tanpa menyentuh, tinggal tap ke QR code readernya, maka sudah diidentifikasi, ya, kemudian Pak RT tinggal masuk ke lingkungan stasiun, naik ke kereta api. Nah, pada saat nanti sudah menemukan tempat duduknya, silakan duduk, nanti petugas kami akan memberikan masker dan hand sanitizer. Ya, itu sebagai protokol kesehatan kami. Nah, nanti pada saat melakukan perjalanan jarak jauh, setiap 3 jam, maka tugas kami akan mengukur suhu semua penumpang. Ya, dalam rangka untuk menjaga protokol kesehatan, ya, sehingga kalau ada penumpang yang suhunya di atas 37,2, maka kami akan meminta penumpang itu kita isolasi di satu ruangan, ya, kita sudah sediakan. Nanti pada saat turun di stasiun berikutnya itu kita sediakan penanganan dengan unit kesehatan untuk kita lanjutkan ke rumah sakit untuk ditangani untuk screening lebih lanjut. Nah, tadi pada saat kita misalnya Pak RT tadi memesan tiket kereta api, maka sekaligus bisa memesan transportasi lanjutannya, last mile-nya. Jadi sekarang Pak RT kereta api sudah bekerja sama dengan Bluebird. Jadi pada saat Pak RT atau penumpang lain itu melakukan pembelian tiket, itu akan sekaligus bisa memesan taksi sampai tujuan akhir. Nah, tadi ada kelupaan sedikit ya, pada saat Pak RT mau naik kereta api itu harus menjalani tes screening dulu ya, screening rapid test antigen ataupun Ginos ya. Yang untuk Ginos sekarang sudah terintegrasi di dalam KAI Akses ya. Jadi nanti kalau misalnya para penumpang yang melakukan tes Ginos itu setelah melakukan tes Ginos tidak usah menunggu hasilnya ya. Namun nanti begitu hasilnya dalam 3 menit sudah tersedia, itu akan langsung masuk ke HP yang bersangkutan. Sehingga pada saat boarding itu sudah teridentifikasi bahwa seseorang itu boardingnya sesuai dengan tiketnya, kemudian Ginosnya juga sudah dinyatakan negatif, maka baru penumpang itu bisa naik ke kereta api. Ya. Transformasi ini akan kita lanjutkan, Pak RT, ya, di mana dengan transformasi digital ini akan merubah bisnis model, ya. Karena dengan digital ini, maka semua operasi kita
baik di sisi komersial, perawatan, sarana, prasarana, termasuk penanganan human capital, financial nanti akan berbasiskan digital. Karena kita ingin misi kita salah satunya adalah menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berbasis digital, ya, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Jadi betul-betul kami yang dulu itu adalah konsepnya itulah product oriented atau service oriented, sekarang adalah customer centric, ya, betul-betul ya apa yang kami lakukan adalah demi kepuasan para pelanggan, para penumpang kami, sehingga dengan memberikan solusi ekosistem ini baik di sisi angkutan penumpang maupun angkutan barang, ya. Tadi kalau Pak RT menyinggung masa ketepatan waktu kereta api sudah di atas 99%. Ya, jadi inilah yang kami terus maintain, terus kita tingkatkan, sehingga dengan beroperasinya infrastruktur yang lebih baik, dengan beroperasi sistem yang lebih baik, maka kualitas pelayanan kami lakukan dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih aman. Tadi sempat bicara layanan berbasis digital, lalu juga protokol-protokol kesehatan diterapkan, itu bicara adaptasi di era pandemi. Nah, kalau bicara tantangan di era pandemi selama setahun terakhir ini, kalau lihat Mas Didi menjadi dirut di KAI bulan Mei 2020 pada saat baru mulai lockdown, kemudian waktu itu ada larangan mudik, kemudian juga larangan bahkan menggunakan angkutan umum untuk supaya mencegah kerumunan. Itu mungkin hanya sedikit dari banyaknya challenge atau tantangan yang bisa Mas Didi bagikan cerita-cerita yang apa namanya dulu itu kalau diingat setahun yang lalu, atau mungkin Mas Didi diminta sama Pak Menteri untuk jadi dirut KAI pada saat lagi pandemi. Waduh, kepikiran nggak waktu itu kayak, aduh mana lagi baru mulai bulan Mei kan 2020 itu kan baru mulai sebulan, baru mulai semua kerja dari rumah, jalanan lengang sepi, boro-boro di stasiun atau di peron, di jalanan aja orang nggak kayak biasanya, dan ini akan berapa lama berlangsung berjalan ke depannya. Sempat nggak kepikiran deg-degan waktu itu, aduh gimana nih tantangannya dan mengatasi tantangannya? Baik, ini pertanyaan menarik nih ya Pak RT ya, dan ini saya rasa sangat relevan di mana umat manusia seluruh dunia sedang menghadapi tantangan pandemi ini dengan level intensitas yang masing-masing berbeda-beda. Pak RT ya, saya memberikan ilustrasi. Ya. Tahun 2019 pada saat situasi normal, ya, pendapatan kereta api itu 22,6 triliun. Ya, 22,6 triliun. Yang 9,6 triliun itu berasal dari penumpang, angkutan penumpang. Laba kereta api 2019 itu 2 triliun. Ya, dengan EBITDA sekitar 4,7 triliun. Artinya laba kereta api itu ada uangnya. Ya, jadi bayangkan labanya 2 triliun, EBITDA generate cash yang kita generate itu 4,7 triliun. Ya, ini suatu yang sangat-sangat keren ya. Sehingga kenapa kita rating financial kita itu AAA. 2020 ya, saat itu kita mengawali implementasi RJPP 2020 sampai 2024. Ya. Pada awal tahun ya, Januari, Februari normal ya. Jadi pendapatan angkutan penumpang itu sekitar 600 miliar satu bulan ya. Kemudian Februari juga demikian. Nah, Maret sampai pertengahan itu normal. Tapi begitu awal Maret ya, Pak Jokowi mengumumkan adanya 2 pasien COVID. Ya kalau Pak RT ingat ya, waktu itu pasien COVID yang di Depok itu. Kemudian pertengahan Maret ya, itu ada himbauan pemerintah Menpan RB untuk WFA, beribadah di rumah, bersekolah di rumah. Nah itu ibaratnya kayak runtuh itu. Ya. Jadi begitu Januari, Februari, pertengahan Maret fine ya. Nah begitu pertengahan Maret itu langsung drop ya. Begitu akhir bulan Maret itu kira-kira hanya 20%. Begitu turun lagi itu even 10%, bahkan di bulan Mei dan Juni sampai awal Juli itu untuk kereta api jarak jauh itu 0 karena kita berhenti ya. Dan Pak RT ingat bulan Juni itu Lebaran tahun 2020
yang biasanya menjadi peak season bagi kereta api, Justru sebaliknya. menyedihkan sekali. Saya berkunjung ke beberapa stasiun yang biasanya ramai, Gambir, Pasar Senen, Bandung, Jogja. Tidak ada orang sama sekali. Tidak ada penumpang sekali. Karena kereta api jarak jauh kita tidak kita jalankan. Ya, saya membuat video mengucapkan selamat berpuasa, selamat lebaran, dengan background yang seperti itu. Ya, kemudian juga insan-insan kereta api, petugas-petugas kita, para kondektur, para prami, para polsuska, dengan pandangan mata kosong, itu ibaratnya kita tuh sangat-sangat prihatin. Ya. Inilah tantangan yang kita hadapi, begitu dalamnya tantangan itu ya, sehingga bayangan saya, aduh, ini saya memikirkan pegawai kita nih, ya. Ada 28.000 pegawai kereta api, kalau dengan anak perusahaan 6, itu total pegawai kita 44.000. Apa yang harus kami lakukan? Ya, apa yang harus kami lakukan dalam menghadapi tantangan ini? Ya. Pertama, saya lakukan apa? Saya memprotect people kita. Protect the people. Ya, jadi kami ingin menyelamatkan seluruh insan kereta api ini, apapun kondisinya. Sehingga pada saat itu, saya sebagai pimpinan di sini, saya sampaikan ke manajemen, kita tidak ada PHK. Ya. Pada masa pandemi ini, mari keprihatinan ini kita sama-sama tanggung. Ya. Sehingga kami sudah menyampaikan tidak ada PHK. Ya. Namun demikian, kami melakukan efisiensi yang optimal. Pak RT. Ya. Artinya apa? Tadi, 2019 pendapatan penumpang itu 9,6, di 2020 itu longsor turun menjadi 2,8 triliun. 2,8 triliun. Itu aja masih terselamatkan dengan kondisi Januari, Februari, dan pertengahan Maret ya. Yang itu selama 3 bulan, itu kira-kira kita bisa mendapatkan sekitar 1,6 triliun. Ya. Jadi dari 2,8 itu, 2,5 triliunnya 1,6, sisanya ini, yang 1,2 ini stretch sampai saat akhir tahun. Bahkan di tahun 2021 ini, Pak RT, target kami tidak muluk-muluk, kami hanya sekitar 1,6 triliun untuk angkutan penumpang jarak jauh. Nah, menghadapi challenge itu, tadi pertama protect the people, kemudian kedua efisiensi, ketigalah likuiditas. Ya, likuiditas adalah darah daripada kereta api, dan alhamdulillah dengan tingkat kepercayaan para lenders ya, kereta api itu mempunyai dukungan likuiditas yang luar biasa ya, yang kalau saya tentu kira sampai 3 tahun menghadapi ini juga tidak akan menghadapi kesulitan ya. Sehingga harapan kami ini Pak RT ya, kami sudah memproyeksikan skenario ini, dan ini Pak RT ya, keunggulan pengalaman ya, saya mengambil pelajaran pada saat saya di perbankan itu selalu siap menghadapi krisis ya, apakah itu krisis 5 tahunan, krisis 10 tahunan, sehingga protokol dalam menghadapi krisis, manajemen krisis itu selalu ada di dalam otak dan sanubari ya. Sehingga pada saat menangani ini itu perlu otak tetap dingin ya, menghadapi situasi sekritis apapun. Nah, dengan otak dingin maka dalam menolongkan strategi-strategi, maka itu bisa terukur, risikonya juga termitigasi, sehingga perencanaan ke depan itu betul-betul kita yakini bahwa kita akan melampaui atau melewati pandemi ini dengan baik ya, dengan keselamatan para pegawai ya. Memang Pak RT kita tidak mem-PHK ya, tetapi gaji para pegawai itu tunjangan-tunjangan kita eliminasi ya, karena supaya kita survive semua nih ya, kapal kita harus kita selamatkan. Ya, untuk itu ada pengorbanan para pegawai, tunjangan-tunjangan kami eliminasi, tetapi gaji pokok kami berikan full. Ya. Kemudian alat-alat kesehatan, protokol kesehatan, vaksinasi itu kami berikan dengan baik. Ya, sampai sekarang ini kira-kira sudah mungkin sekitar berapa ya, sekitar 10.000 sampai 12.000 pegawai dari 28.000 yang sudah kami vaksinasi. Dan kami terus bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk bagaimana seluruh insan kereta api kita bisa vaksinasi sesuai urgensinya.
Jadi pertama teman-teman kereta api yang dinas di dinas kesehatan dulu, kemudian kedua yang ada di front line, ya kemudian berikutnya yang ada di back end, ya, sehingga inilah upaya-upaya kami. Nah kemudian Pak RT, dalam masa-masa seperti ini, ya itu kami juga mendapat challenge lagi dari pemerintah, di mana kita mendapatkan penugasan proyek yang besar-besar, yang strategis, ya. Ada 3 proyek dari Kementerian BUMN, Pak Menteri dan Pak Wamen yang ditugaskan kepada kita. Yang pertama adalah proyek integrasi transportasi Jabodetabek, ya. Ini merupakan instruksi dari Pak Presiden yang ditugaskan kepada Pak Menteri BUMN dan Gubernur DKI. Bagaimana kita ditugaskan untuk membangun integrasi transportasi di Jabodetabek ini, yang sekarang ini penggunanya itu 2 juta penumpang satu hari, nanti diharapkan dalam 2 tahun, 3 tahun lagi, itu kita bisa meningkat menjadi 6 atau 8 juta perjalanan. Kemudian yang kedua adalah LRT Jabodebek, ya ini yang Break Light Rail Transit, ya antara Bekasi Timur ke Cawang dan Duku Atas, dan dari Cibubur Cawang ke Duku Atas. Ini sekitar 42,5 km dengan cost of project sekitar 29,9 triliun, namun karena keterlambatan masalah tanah mengalami overrun menjadi sekitar 33,4 triliun. Yang terakhir ini kereta cepat Jakarta-Bandung, ya. Memang ini kita masih melakukan kajian, studi, tapi ini kita tidak bisa, kita harus melakukan cepat, ya. Jadi struktur keuangannya kita sedang beresi, visibility studinya kita review kembali, sehingga nanti kita akan menyusun visibility studi yang baru dengan asumsi-asumsi yang realistik, ya, sehingga nanti kita lagi mereview apakah nanti itu akan tetap B2B, apakah nanti juga pemerintah akan ikut turun tangan mengatasi ini, karena ini adalah kereta cepat yang dibangun dengan komitmen antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina, ya, sehingga ini merupakan suatu suatu proyek yang ingin diselesaikan oleh pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka membangun kerjasama bilateral antara kedua negara. Demikian Pak RT. Baik, Mas Didi. Tapi nggak ada proyek yang keempat? Apakah ada proyek kereta cepat Jakarta Solo supaya bisa cepat bolak-balik? Penting itu untuk Putra Solo, betul kan? Nanti kita akan ngobrol juga soal transformasi logo KAI dan juga gimana nih strategi di Lebaran tahun ini, karena ada pemerintah sudah mengatakan untuk mudik jangan dulu sama seperti tahun lalu. Apakah belajar dari pengalaman tahun lalu, apakah yang akan diterapkan KAI di Lebaran kali ini, dan juga sisi keseharian dari seorang Mas Didi Hartantio. Kita akan lanjutkan Most Inspiring sesaat lagi. Most listeners, this is Most Inspiring. Most Inspiring. This is Most Inspiring. Most Radio. Masih di Most Inspiring, ngobrol bareng Dirut KAI, Mas Didi Hartantio. Lahir di Surakarta, 6 September 61. Bangkir Indonesia yang menjadi Dirut PT Kereta Api Indonesia sejak 8 Mei 2020. Pendidikan SMA Negeri 4 Surakarta, kemudian Universitas 11 Maret, kemudian mengambil pendidikan S2 di Amerika Serikat. Karir, jadi Senior Vice President Bank Mandiri 2009 hingga 2011, Group Head Financial Institutions 2010 hingga 2011, lalu jadi Executive Vice President dan Group Head Corporate Banking 2 hingga 2016, lalu bergabung di Kereta Api Indonesia 2016 sebagai Direktur Keuangan dan diangkat menjadi Dirut 8 Mei 2020 dan sampai dengan hari ini. Mas Didi, kalau mau saya kasih pilihan, nah ini ada gambar nih. Nah ini Pak RT punya beberapa pilihan untuk Mas Didi, bisa dilihat di gambar ya. Nah kalau lihat dari profil dari Mas Didi tadi itu, ini ada 2 pilihan nih untuk Mas Didi. Satu jadi kepala cabang bank, yang kedua jadi masinis. Pilih yang mana? Jadi masinis. Kenapa? Karena jadi masinis itu yang diangkut banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang,
dan bisa mendorong akses transportasi untuk banyak orang. Kalau jadi kepala cabang bank, emang nggak enaknya apa? Ya, kepala cabang bank itu yang kita layani terbatas. Ya. Jadi, Oke. dari sisi kemanfaatan ini jadi masinis itu lebih bermanfaat bagi masyarakat. Lebih banyak yang terlayani, yang merasakan manfaatnya gitu langsung dari jasa sebagai masinis gitu ya, Mas Didi ya. Lalu yang juga Pak RT mau tanya itu pengalaman waktu kecil ada nggak yang bisa diceritakan? Udah suka sama kereta nggak dulu dari kecil, Mas Didi? Jadi Pak RT ya, rumah saya itu di Gremet, Manahan, Solo ya. Itu jarak antara rumah saya sama rel itu mungkin 100 atau 150 meter ya. Jadi dalam keseharian saya dulu, kalau habis sekolah, siang, mau pulang, makan siang gitu ya, itu beberapa kali kita bermain di sekitar rel kereta api. Ya. Nah, pada saat itu ya kita sering membawa paku ya, kita taruh di rel gitu kan. Terus ada kereta lewat, ya itu relnya pakunya jadi pipih kan. Namun pada saat itu memang beberapa kali gagal ya, karena getaran kereta lewat itu sebelum kena pakunya udah jatuh duluan. Ya. Jadi hal-hal yang lucu seperti itu. Kemudian di dekat situ juga ada suatu tempat yang bagus untuk melihat kereta api. Jadi kecintaan kereta api sudah dari kecil. Nah, oke, jadi pas lah sekarang ya. Mas Didi menikah dengan Ibu Ani Sriwidayani, 3 anak, Adwina, Adjarina, Adenver. Kenapa A semua nih? Itu sebenarnya singkatan Pak RT ya. Jadi kenapa depannya A dan D itu inisial istri saya A, inisial saya D. Jadi dengan Mas Didi ya. Jadi A dan D. Tapi A-nya di depan, D-nya di belakang. Nah, kalau istri sama anak sendiri senang juga kah naik kereta? Jadi gini, pada saat saya di Surabaya, ya, saya selalu mudik ke Solo. Ya. Nah, itu saya selalu naik kereta api. 2005 sampai 2009, ya, itu setiap kali naik kereta api. Nah, dari situlah saya melihat ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan, kebersihan, ketepatan waktu. Ya. Nah, ini yang daripada kita naik mobil, ya, kalau naik kereta api itu kita bisa bersama-sama satu keluarga, bisa bicara di atas kereta, sehingga itulah yang kita bisa menikmati. Nah, Pak RT, apa yang saya alami itu ingin saya tingkatkan pada masyarakat. Jadi Pak RT, kalau dulu itu dari Surabaya ke Solo itu 4 jam, atau dari Surabaya ke Jogja itu 5 jam. Sekarang kalau Pak RT naik dari Surabaya ke Jogja itu 4 jam. Jadi inilah improvement transformasi yang kita lakukan. Pada saat saya naik itu bisa 4 jam saya di Solo atau 5 jam Jogja, tapi sekarang sampai Jogja itu 4 jam. Keren kan? Dan yang nggak kalah kerennya juga sekarang sudah resmi menyandang status sebagai kakek ya, karena ada cucu nih 1. Namanya depannya A juga. Udah mulai kelihatan nggak Ardana Gibran Rafasya? Udah mulai kelihatan juga nggak suka sama kereta? Wah, ini udah mulai kelihatan. Jadi pada saat main ya itu bayangkan hari-hari ini sukanya itu naik mobil terus lihat kereta api. Jadi sekarang itu walaupun kakaknya ada orang kereta api, tetapi kecintaan cucu ini sudah mulai terbentuk ya. Dan kemarin pada saat dia berulang tahun, itu dikirim oleh K8 itu suatu lokomotif ya. Waduh, itu udah sukanya minta ampun. Ulang tahunnya keberapa Mas Didi kemarin? Ya, ulang tahun ke-3. Oh, pas lagi seneng-senengnya ngeliat kereta ya, ngeliat di umur-umur segitu excited banget, pasti seneng kalau ngeliat kereta. Tapi saya baru ngeliat juga nih, Mas Didi lahir tahun 61. Nah, berarti tahun 2021 ada satu achievement tersendiri masuk kelompok usia yang baru.
Siapkah Mas Didi untuk mengucapkan goodbye ke usia kepala 5, sekarang masuk tahun ini nanti di bulan September ke usia baru kelompok usia 6, kepala 6? Pak RT ya, saya sebagai manusia itu selalu ingin terbaik ya. Prestasi sekolah saya alhamdulillah juga cukup oke, kemudian kinerja saya di Bank Mandiri juga termasuk yang salah satu yang bagus gitu ya. Karena di pendidikan itu mungkin Pak RT bisa lihat ya. Nah itu terus saya bangun ya. Termasuk bagaimana saya membangun kesehatan tubuh ya. Ini saya rajin berolahraga ya, satu. Ya. Kemudian kedua konsisten. Ya. Nah inilah yang mungkin kalau Pak RT masuk ke fitness ya, itu nanti pasti ada usia usia biologis ya, ada usia fitness ya. Nah itu ternyata usia itu just numbers gitu. Nah apa yang kita lakukan adalah quality. Ya, bagaimana kita membangun quality dari diri kita dengan cara menjaga kesehatan. Ya sehingga intinya adalah saya tidak sedih ya, katakan nanti masuk kelas 60 gitu ya, tetapi semangat, kemudian fitness ya itu tetap terjaga. Untuk itulah kita bisa terus bekerja dengan performa yang baik ya. Dan harapan saya ini bisa menjadi mengikuti idola-idola ya, misalnya para pimpinan negara itu kan ada yang usianya menjadi presiden atau menjadi itu dalam usia-usia yang lebih daripada saya, tetapi tetap produktif dan tetap bisa menghasilkan suatu manfaat bagi masyarakatnya. Itu Pak RT. Nah, jadi kuncinya salah satu resepnya adalah rajin berolahraga. Gambar berikutnya saya tampilkan, ini ada 2 tipe olahraga. Yang pertama bisa ditampilkan, yang pertama itu sepedaan dan yang kedua itu trekking. Kalau ada 2 pilihan itu, yang mana nih pilihannya buat Mas Didi? Lebih suka sepedaan, goes atau trekking? Ini sebetulnya dua-duanya kesukaan saya ya. Tapi memang dari sisi medan, saya lebih suka sepeda karena itu kita bisa lakukan tiap hari, tiap saat. Ya, katanya kalau untuk trekking kan kita mesti persiapan. Jadi Pak RT, dua-duanya saya suka, ya, tetapi lebih ke sepedanya. Lebih ke sepeda daripada trekking. Tapi kalau usia panjang itu juga bukannya tergantung dari olahraga, apalagi kalau olahraga sepedaan, habis selesai sepedaan biasanya perut mulai keroncongan, harus diisi. Nah ini ada 2 pilihan makanan. Mau tahu Mas Didi itu kalau dikasih 2 pilihan, yang satu itu makan bakmi, yang kedua itu makan daging steak. Nah pilih yang mana? Bakmi. Kenapa pilih bakmi? Pak RT ya, saya sudah mungkin lebih 5 tahun saya tidak makan daging ya, steak ya. Jadi itu inspirasinya waktu saya membaca bukunya Hieronymus-nya, ya, di mana di dalam buku Miracle of Enzyme itu Hieronymus-nya itu sebagai salah satu dokter peternakan di Jepang yang kemudian dia bermigrasi ke Amerika. Itu beliau itu meneliti ya isi perut daripada orang-orang Jepang dan orang-orang Amerika. Nah ternyata orang-orang Amerika itu yang sangat gemar memakan steak ya, itu banyak hal yang tidak baik. Jadi intinya pada saat manusia itu lahir itu sudah ada enzim pangkal ya, enzim pangkal. Yang enzim pangkal itu akan bertumbuh dengan makanan-makanan yang sehat. Namun pada saat kita makan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan kita, misalnya kita makan daging ya, makan daging itu memerlukan enzim yang banyak ya, karena pada saat kita mencerna, gigi kita itu sebenarnya gigi bukan untuk memakan daging ya. Kalau memakan daging itu misalnya giginya singa atau kucing gitu ya, itu makan daging. Nah, itu enzim yang digunakan itu akan banyak, baik pada saat di kunyah ini sampai ke perut. Nah, inilah yang membuat saya untuk tidak mengkonsumsi daging lagi. Saya dibesarkan di Solo, Pak RT ya.
Dan saya dulu terbiasa makan sate, makan tengkleng, dan lain sebagainya. Tapi dengan melihat seperti itu, saya ingin melihat jangka panjang, ingin tetap sehat, ya, tetap produktif. Nah, saya lakukan itu, Pak. Makan bakmi. Kalau catatan di sini, bakmi luas Taman Kudus, favoritnya Mas Didi ya. Tapi kalau sekarang ada gambar yang berikut ini bicara soal penyanyi. Nah, boleh ditampilkan gambarnya. Kita mau tahu kalau ada dua pilihan ini, Mas Didi pilih yang mana? Gambar yang kiri atau gambar yang kanan? Tahu nggak gambar yang kanan itu? Yang K-pop ya? Betul. Tahu namanya? Aduh, nggak tahu. Ya, pilih yang Indonesia aja lah. Yang Indonesia. Bisa sebutkan nggak itu? Ada lima-limanya? Rumpis, ya, Rumpis. Bisa sebutkan nggak lima-limanya anggota Rumpis? Waduh, ini kayaknya saya tidak terlalu... Ini kalau kerja di kereta api, nggak sempat ngeliatin nggak gini. Yang kiri, Mbak Ita Purnamasari. Oh. Lalu sebelahnya, Mbak Yuni Syara. Lalu Tri Utami, yang di depan bertiga itu. Lalu yang belakang ada Memes, sama yang paling tengah belakang, kenal dong? Ya, Mbak Vina ya. Mbak Vina, Mama Ina, Vina Panduwinata. foto Sekarang ada, kenapa Mas Didi? Fotonya foto dulu Pak RT. Foto sekarang. Nah, kalau yang next ini nggak ada gambarnya nih, tapi kalau dikasih pilihan, bayangkanlah gambarnya sendiri, karena pasti Mas Didi tahu lah, ngelotok sendiri pasti. Pilih logo KAI lama atau logo KAI baru? Nah. Baru. Transformasi, tadi sempat disinggung sebelumnya. Kenapa ganti logo KAI? Pak RT, di dalam masa pandemi, ini kita perlu faktor yang bisa menyatukan. Nah, logo yang lama itu tidak ada kemenyatuan dengan logo-logo anak-anak perusahaan. Ya. Dan saya ingin memberikan suatu permajaan, ya. Kalau bahasa Inggrisnya rejuvenation, ya, rejuvenasi, ya. Artinya bagaimana saya ingin membawa kereta api ini konteksnya tetap relevan dengan sekarang. Sehingga untuk rejuvenasi itu kami ingin membuat logo yang baru, ya, mendesain logo yang baru. Dan kita kalau lihat logo yang sekarang itu kita betul-betul stand out KAI, ya, stand out KAI. Jadi begitu orang lihat sekali itu KAI. Nah, kemudian kenapa ada di A-nya ini ada garis lurus ke atas? Itu adalah merupakan gambaran suatu rel, ya, yang ke depan tumbuh ke atas. Ini adalah visi kita untuk selalu mengalami pertumbuhan ke atas, ya. Jadi Pak RT, ini logo ini menjadi faktor pemersatu sebagai konsolidasi grup usaha, ya, sehingga sekarang logo anak perusahaan semua menggunakan logo ini dengan tag anak-anak perusahaan. Misalnya untuk yang ke bandara, KAI Bandara, ya, kemudian untuk yang memberikan services layanan kepada publik, misalnya untuk restorasi, itu kita berikan KAI Services, kemudian untuk angkutan logistik, kita berikan KAI Logistik, kemudian ada anak perusahaan yang di bidang properti, kita berikan KAI Properti, ya, dan sebagainya, sehingga semua insan kereta api yang bekerja di induk maupun di anak perusahaan, itu adalah satu grup usaha, satu sinergi, satu kolaborasi. Inilah yang ingin kami dorong pada masa-masa sulit ini, ya, sehingga dengan semangat itulah Pak RT, kami ingin membangun budaya, ya, yang menyatu, sekaligus ini merupakan perwujudan daripada core values yang dicanangkan oleh Pak Erik, ya, di mana ada nilai-nilai akhlak di situ, bagaimana kita membangun amanah, kemudian membangun kompetensi, harmonis, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi itulah jiwa daripada logo yang baru, dan itu kita lakukan dengan baik, ya, sehingga sekarang semua anak perusahaan sudah menggunakan logo yang sama, kita mempunyai budaya yang sama, kita mempunyai semangat sinergi dan kolaborasi dengan cara bekerja yang harmonis dan loyal kepada negeri. Demikian Pak RT. Jadi kalau mau merangkum semuanya ini, kalau Pak RT punya kalimat
tapi belakangnya ada titik-titik, bisa diisi titik-titik berikut ini. Menurut Mas Didi, kereta api Indonesia adalah titik-titik-titik. Kereta api Indonesia adalah modern, adaptif, solutif, dan kolaboratif. Mantap. Terakhir Mas Didi, jadi strategi KAI di Lebaran tahun ini, belajar dari pengalaman Lebaran tahun lalu. Pak RT, kita itu menjadi organisasi pelayanan yang sangat adaptif. Ya. Dan kami selalu akan melakukan kebijakan pemerintah apapun yang dikeluarkan. Jadi kami percaya Pak RT bahwa pemerintah dalam mengambil kebijakan selalu yang terbaik bagi masyarakat. Ya. Sehingga kami saat ini menunggu kebijakan pemerintah dan kami kemarin terus berkomunikasi dengan Pak Dirjen Kereta Api yang terus melakukan rapat-rapat sejak hari Minggu yang lalu. Ya. Kita waktu Jumat yang lalu kita sudah rapat dengan Pak Doni, dengan Pak Dirjen, dan dengan Pak semua insan-insan perhubungan. Ya. Dan hari ini harusnya akan keluar kebijakan pemerintah. Ya. Jadi kami nggak khawatir, Pak RT, ya, bahwa kereta api akan tetap survive. Ya. Dan apapun kebijakan pemerintah kami akan ikuti, ya, sehingga kami akan melakukan yang terbaik bagi masyarakat dalam membangun transportasi dan menuju ekosistem transportasi yang terbaik untuk Indonesia. Baik. Terima kasih Mas Didi. Untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan Mas Didi bisa lewat media sosial. Kalau mau follow Twitternya @mas_Didi. Ya, ini masih seberapa sering aktif di media sosial, Mas Didi? Di tengah-tengah kesibukan masih sempat atau ada asisten atau admin yang itu saya kelola sendiri Pak RT ya, saya kelola sendiri. Luar biasa. Dan itu memang saya tidak tiap hari itu membuka ya, tetapi pada saat ada beberapa notifikasi yang penting pasti saya respon, ataupun saya ingin mensuplai beberapa publikasi yang ingin saya sampaikan kepada para masyarakat. Dan jangan lupa Pak RT ya, selain kita mempunyai kekuatan internal ya, kami juga mempunyai kekuatan eksternal ya, di mana banyak masyarakat yang menjadi pecinta kereta api, sahabat kereta api, para rail fans ya, dan itu Pak RT kolaborasi dengan para rail fans ini luar biasa, dan pemahaman mereka mengenai kereta api itu bahkan kadang-kadang lebih daripada apa yang kita paham ya. Itu luar biasa dan kami sangat berterima kasih kepada seluruh rail fans yang ada di seluruh penjuru Indonesia ya. Saya sampaikan ucapan salam sehat dan tetap semangat, ayo naik kereta api. Salam yang sama juga kami sampaikan ke Mas Didi dan seluruh staf jajaran di PT KAI. Salam sehat, terus semangat, sukses terus untuk kereta api Indonesia. Dan nanti kalau sudah back to normal lagi, kita semoga bisa jalan-jalan bareng, kita ngobrol-ngobrol lagi di dalam kereta, dalam perjalanan di kereta api. Setuju ya Mas Didi? Boleh ya? Siap. Dirut PT KAI, Mas Didi Hartantio di Most Inspiring kali ini. Dan sebelum kita tutup, ngobrol lagi nih sama MC Bro Ruli Johan, Bro RJ. Tuh, tadi denger nggak tuh? Udah diajakin tuh. Minta sama Mas Didi kapan. Seru juga kali ya nanti ya. Seru banget. Kan ada lagunya naik kereta api tut tut tut. Nah, itu by the way, denger lagu itu salah kaprah bertahun-tahun loh. Kenapa? Kirain tuh liriknya siapa hendak turun, ternyata turut yang mau ikut kan. Makanya saya bingung kan. Kalau turun ditinggal dong sama keretanya ya. Kok malah siapa hendak turun lah, kan lagi enak naik kereta. Oh ternyata salah. Baru baca ini, oh turut. Nah, beda satu huruf doang tuh. Tapi fatal ya artinya makanya, ya. Jadi siapa yang hendak turut nanti dengan Mas Didi Hartantio dan juga dengan kita nanti di gerbong bareng-bareng ya, itu seru tuh pasti nanti ngomong. Tapi tadi menarik juga ya panggilannya rail fans ya, rail fans gitu ya. Ya. Siap. Terima kasih ya Pak RT hari ini. Siap, untuk bincangnya serunya tadi. Banyak banget yang kita bisa belajar dari tokoh inspiratif ini, Pak Didi Hartantio di Dirutnya ya. Gerbongnya banyak tuh. Gerbongnya banyak. Panjang banget ya, harus diurus ya. Banyak. Oke. Ya itu gitu yang
tetap nggak menyerah, nggak dari banyak kendala, tantangan, tetap berusaha mengatasi challenge itu untuk bisa mencapai target-target dan tetap berhasil. Satu hal yang saya ingat banget tadi dari omongannya Pak Didi adalah kalau mau jadi dirut KAI harus banyak makan mie. Jadi lapar nih. Jadi lapar ya. Kalau gitu kita makan dulu Pak RT. Sampai ketemu lagi ya, most listeners di acara Most Inspiring berikutnya. Jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi ya, segera. Oke, saya Ralf Tambubolon Pak RT. Saya Ruli Johan. Sampai jumpa. Most listeners, this is Most Inspiring. Most Inspiring. This is Most Inspiring. Most Radio.